Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Yang kami Kiai Misbahul yang Umam Misbahul Umam yang kami hormati, adik-adik santri yang kami hormati. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas satu tema di bidang keilmuan yang sulit dan hampir sulit ada ahlinya di belakang dekade ini, yaitu ilmu mantik. Ilmu mantik ini semakin jarang orang yang memahaminya. Maka kita akan mengenal ilmu mantik ini kan nanti akan dibahas narasumber kita, Kiai Haji Misbahul Umam. Sepenuhnya kami persilakan kepada beliau. Kita awali dengan pembacaan Fatihah. La haula wala quwwata illa billah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini ulama dari Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya ila haula Rasulina wa sallallahu Islam. La haula wala quwwata illa billah wa haula wala quwwata illa billah Kiai Muhammad Ihsan bin Tasiri Ismail la haula wala quwwata ihsan bin wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dasalaran semulja pengasuh pondok pesantren. Nampaknya mana pondok gitu? Al-Ihsani Kiai Haji Abdul Hanan, Sahabat Kaula Muljaki, Banda Stajana, para ustadz, para santri, adik-adik, saya hadir Kak Dinto tempat saya Patan Kaula hormati. Patan Kaula hadir dek Kak Dinto tempat Kak Dinto telepon sareng Kiai Hanan Kak Dinto. Pakon ngisi acara Kak Dinto untuk mempresentasikan sekilas pandang tentang ilmu mantik. Engke biasanya mana bidung pesantren mantik ini dipelajari di kelas. Mana bidung pondok kula dimin nang buduran kula situng pondok sareng Kiai Abdul Hanan Kadinto. Nika bedeneng sanawiyah bentak cukup setahun. Saya nikah. Namun kula mangken sareng beliau pakon sekedar memberi pengantar untuk mengenalkan ilmu mantik dak sampean setaja. Engki namun cek lanyama bektona singkat ki mungkin kula deki terpaksa memangkas kala poin-poin pokoknya sekedar memberikan gambaran malih panjenengan setaja bisa kenal ki syukur-syukur harapan kaula ben sareng harapan yang beliau Kak Dinto panjenengan bisa paham walau meski sekecil dengan cara yang sudah kita minit, harapannya bisa lebih cepat difahami. Setidaknya sampean bisa keduan gambaran tentang itu, apa itu mantik dan apa manfaatnya bagi kita di dalam kehidupan sehari-hari.
apakah mantik itu bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti ilmu-ilmu lainnya. Karena mantik nikah secara tidak langsung memang bukan bagian dari seperti ilmu disiplin ilmu yang lain seperti fikih, tauhid, nahwu yang kita pelajari tiap hari dan kita pakai hampir tiap hari. Tapi sebenarnya meskipun tidak kita pelajari, dalam kehidupan kita sosial tiap hari itu kita sebenarnya bermantik, cuman kita tidak sadari. Mungkin kita tidak mengenal rumus-rumus mantik, tapi sebenarnya kita sering mempraktikkannya. Seperti itu. Jadi tengkula kan sekadar beri gambaran, mungkin entah napa nikah cukup satu pertemuan ataukah harus ada pertemuan berikutnya, nanti tergantung beliau, ada kalimat tergantung situasi dan kondisinya. Sebelum epon dan kula tero mereksana. Eka adin to panjenengan saja toman ajar mantik. Lakar tade kiai. Oke. Mana bila kar kilo toman berarti kita kula harus memberikan gambaran mulai dari sepaling dasar tentang istilah-istilah, mulai dari istilah-istilah yang ada di dalam ilmu mantik. Namun sebelumnya pertanyaan kaula amit, meskipun kula beda ya ada Kak Dinto mungkin oleh beliau diminta untuk memberikan pengantar ilmu mantik, bukan berarti kula ahli ilmu mantik punten. Dan kula sekadar sebenarnya neng compok terpaksa nekuk jadwal mantik karena tadi mungkin beni tadi sekesokan atau beni tadi semampu kan lah kula pasrain ngajar mantik engki kula ngajar beri ini kan di video singkat kesebi kula tentang mantik kula upload di Facebook. Kiai Hanani kan pas ningalen kipas nilpun kula pakon ngisi dengan itu tempat cerita sebenarnya. Kita kula sebelumnya amit setajana benikan apa ngerasa ahli sebenarnya. Bahasa Indonesia. Kan itu? Bahasa Indonesia karena ada yang tak ngerti bahasa Indonesia. Oke. Tore karena nikah untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke tema ilmu mantik. Namun sebelum masuk ke tema pokoknya, kita berkenalan dulu. Apa itu ilmu mantik, bagaimana hukum mempelajari ilmu mantik, dan apa manfaatnya ilmu mantik. Mungkin kita harus tahu tiga hal itu dulu sebelum masuk ke pelajaran pokok tentang mantik. Jadi apa itu ilmu mantik? Mantik ini kan gampangnya ilmu logika, ilmu berpikir. Ilmu berpikir ketina apa? Engki di dalamnya ini nanti terkandung kaidah-kaidah tentang bagaimana cara berpikir atau cara menyimpulkan atau cara memahami sehingga menyimpulkan dengan benar. Karena kita di dalam kehidupan sehari-hari kadang sering cara berpikir kita salah sehingga menghasilkan kesimpulan yang salah. Kita sering mengambil kesimpulan salah. Dari kesimpulan yang salah, kesimpulan dalam pikiran kita ungkapkan dalam ucapan, kesimpulannya salah. Lalu karena kita sudah yakin itu kesimpulan yang salah itu kadang mengakibatkan tindakan yang salah. Jadi mantik ini kan mau nikocalo penting. Karena terkadang karena salah berpikir, salah menyimpulkan, akhirnya bertindak dengan salah, bahkan bisa fatal. Jadi gampang ilmu mantik ini kan ilmu kaidah berpikir sani kepainan agar kita bisa berpikir dengan benar. Jadi pada kaidahnya mana bisa baca saja mana binahu kan ampun lah acer ben paham tangki. Engki intinya seni kan mana bineng bahasa Arab ben nahwu kisah kan kaidah-kaidah tentang bahasa Arab. Mana belajar nahwu sehingga kalau nahwu sudah paham kita bisa berbahasa Arab dengan benar. Mana mantik, kalau kita belajar ilmu mantik dan faham, sudah bisa paham ilmu mantik nih, kita bisa berpikir dengan benar. Jadi nikah apa itu ilmu mantik? Napa sudah punya
gambaran, sudah bisa ditangkap. Seorang Ustadz. Intinya ada sedikit ilmu mantik nikah kaidah berpikir agar kita bisa berpikir dengan benar. Lapadana ilmu nahu itu kaidah bahasa Arab agar kita bisa berbahasa Arab dengan benar. Nikah tentang apa itu ilmu mantik. Jadi rumusan masalah pertama cepon bro, apa itu ilmu mantik sudah terjawab. Beda seki lo paham atau perlu didiskusikan? Oke, ampun. Yang kedua, bagaimana hukumnya mempelajari ilmu mantik? Hukumah. Teman mireng sampean. Lalu sebelum teman mireng ajar ilmu mantik itu haram, kafir misalkan. Pola teman mireng. Lo teman mantik oke. Mana bineng saya biasa diajarkan di pesantren ilmu mantik ini kan kitab Nadham Sulamul Munawwarah bisa. Badan nadhaman wal khulfu fi jawazil istighali bihi ala salasatin aqwali. Jadi hukum belajar ilmu mantik itu ada 3 pendapat. Pendapat ulama tentunya. Fabnus Salahi wan Nawawi harrama wa qala qaumun yanbaghi ayyulama. Imam Nawawi sareng Ibnu Shalah, sareng Imam Ibnu Shalah mengharamkan mantik. Tapi yang lainnya termasuk bagian dari yang lainnya ini adalah Imam Ghazali yang bagi ayu lama alih-alih mengharamkan justru malah menganjurkan sudah sepantasnya mantik itu untuk dipelajari dan diketahui begitu. Jadi ulama lo sepakat beda sengaramakin kika dinto Imam Nawawi sareng Imam Ibnu Shalah, tapi sebagian ulama selain termasuk Imam Ghazali membolehkan bahkan seyogyanya diketahui, dipelajari. Bahkan Imam Ghazali fardu kifayah, orang Islam itu harus ada yang bisa. Nah itu, tapi yang haram ini adalah ilmu mantik yang bercampur filsafat. Kalau yang ilmu mantik sudah masuk ke pesantren sekarang itu tidak. Jadi menambil ilmu mantik masuk ke pondok punten. Jadi pertanyaannya sampean mun haram cepon Imam Nawawi duk pondok mi nyacirakin. Jadi se haram nikah ilmu mantik se asli se campur filsafat. Mana bi se ya cari pesantren ini kasar ulama mulai zaman Imam Ghazali sudah diislamisasi. Ongki perlu sekilas perlu ya terakin ilmu mantik nikah awalnya dulu dari Yunani, pemikiran dari hasil pemikiran filsuf Yunani Aristoteles. Mulai Aristoteles nikah masa hidup sebelum zaman Nabi Isa. Makanya kan tahun 2020 Masehi. Masehi ini kan dihitung mulai kelahiran Nabi Isa. Nah, Aristoteles nikah masa hidup sebelum Nabi Isa nih kan. Sekian ratus tahun sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa. Sejak saat itu Aristoteles sudah menggunakan akalnya untuk berpikir, sudah merumuskan kaidah-kaidah berpikir untuk bisa berpikir dengan benar. Jadi di Yunani kuno itu sudah modern, cara berpikirnya sudah modern. Bayangkan 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun lebih sudah bisa merumuskan kaidah-kaidah berpikir. Nah, kapan masuk ke kita, ke Islam? Masuk ke Islam itu sekitar di abad kedua Islam, abad 200 Hijriah, tahun 200 Hijriah Islam. Setelah Nabi Seta, ikante para sahabat Khulafaur Rasyidin. Setelah itu ikante para khalifah seterusnya seperti dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Nah, tepatnya mantek nikah masuk ke Islam sekitar tahun 140 Hijriah ke atas. Kebai abad satu setengah abad Hijriah, abad Tosekaden lah. Yaitu di masa itu adalah sudah dinasti Abbasiyah. Jadi kerajaan Islam saat itu sudah dikendalikan oleh Abbasiyah, yang berkuasa Abbasiyah, Khalifah Abbasiyah. Nah, di masa Khalifah Abbasiyah itulah tepatnya di masa kekhalifahan Al-Ma'mun
itu beliau mengambil kebijakan untuk menerjemahkan buku-buku Yunani termasuk tentang mantik itu. Katanya ada 9 disiplin ilmu yang di luar ilmu keislaman yang oleh dunia Islam saat itu diterjemahkan. Buku-buku non muslim itu yang berasal dari negara non muslim itu yang bahasanya bukan Arab tapi bahasa Yunani, bahasa Suryani, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab untuk kemudian dipelajari oleh orang Arab yang orang Arab saat itu sudah Islam. Jadi intinya ilmu termasuk ilmu mantik salah satunya masuk ke Islam di saat itu, yaitu melalui proses penerjemahan buku-buku mantik yang saat itu belum berbahasa Arab tapi berbahasa Yunani, berbahasa Ibrani, berbahasa Suryani. Saya pelopor penerjemah pertama Muntakilero Imam Ibnul Muqaffa sekitar tahun 142 Hijriah atas perintah Khalifah Al-Mansur. Cuman belum besar-besaran. Penerjemahan besar-besaran itu di masa Al-Ma'mun. Al-Ma'mun nikah 200 Hijriah lebih katanya masa hidupnya. Boleh detailnya semua kelepain. Intinya seperti itu gambarannya. Mantik ini sebenarnya ilmu logika ini sebenarnya dari Yunani tapi masuk ke Islam di abad itu 102 besar-besaran. Kemudian setelah 200 Hijriah penerjemahan besar-besaran di masa dinasti Abbasiyah. Kemudian berkembang pesat dan diislamisasi di masa Imam Ghazali. Imam Ghazali itu wafat tahun 505 Hijriah, abad ke-5. Berarti masa hidupnya 400 lebih, 450 ke atas. Masa hidupnya Imam Nawawi wafat 505 Imam Ghazali, bukan Imam Nawawi ya. Imam Ghazali wafat tahun 505 Hijriah. Beliau banyak mencurahkan waktu dan pikirannya termasuk di dalam ilmu mantik. Beliau ahli di segala bidang, karyanya ada Ihya Ulumuddin, ada Al-Mustasfa, ada dan lain-lain, kitab fikih, usul fikih, kitab tasawuf banyak, termasuk juga kitab tentang mantik. Jadi Imam Ghazali itu punya karya kitab tentang mantik. Tapi beliau tidak sepenuhnya mendukung mantik Yunani. Kalau mantik yang Yunani, kalau yang sangat berbau filsafat, beliau juga tidak setuju, bahkan sampai menulis bantahan kitab khusus untuk membantah filsafat Yunani itu yang bisa menyebabkan sesat. Kalau yang filsafat yang memang tidak diislamisasi itu, kalau misalkan mahasiswa belajar tanpa punya dasar agama yang kuat bisa terbawa sesat, makanya diharamkan. Nah, Imam Ghazali meskipun mendukung ilmu mantik itu harus dipelajari, tapi tidak setuju dengan mantik yang filsafat ini. Beliau sampai menulis buku At-Tahafud Al-Falasifah, kerancuan filsafat. Jadi selain beliau mempelajari mantik, mendukung dan menganjurkan belajar mantik, tapi beliau menulis buku bantahan tentang filsafat. Jadi bahayanya filsafat memang ada. Tapi intinya yang kita pelajari ini bukan filsafat, yang tidak boleh itu. Kita hanya belajar dasar-dasar pemikiran yang sangat dasar agar kita bisa berpikir dengan jernih dan benar. Sama halnya dengan belajar nahwu gitulah. Kalau nahwu itu kaidah bahasa Arab, kalau mantik ini adalah kaidah berpikir. Jadi mana bisa sampean uning ilmu mantik, sampean andi kaidah di dalam berpikir, andi kaidah di dalam menyimpulkan sesuatu, sehingga lo dan beden insyaallah. Saya akan memberikan gambaran contoh tentang kesalahan di dalam berpikir, misalkan. Nah, contoh apa ki? Contoh kekinian saus. Misalkan sebenarnya Kula ngucap senika. Siti suka sama saya, misalkan. Jadi ungkapan Siti suka sama saya, ini kan ungkapan saya. Nikah berdasarkan keyakinan saya, kemudian saya menyimpulkan Siti suka sama saya. Nah, mungkin sampai akan timbul tanda tanya, kan
ongkuan ki Siti suka sama sampean. Oh ongkuan. Napa buktena Siti suka sama sampean? Ya Siti aja pun atau mongko nyum senyum, misalkan. Siti pun atau mongko nyum senyum. Ini terus apa hubungan nyum senyum bi suka? Kami sampean dibantah kula. Apa hubungan nyum senyum bi suka? Masa kan senyum lah suka? Yo enje, pokoknya orang kapan nyum senyum dia mau ketemu nyum senyum berarti dia suka. Nah, kesimpulannya ya Siti suka kan kok. Ini kan. Kenapa menyusun argumen? Ki Furu kisah, kula kisah kan sedang menyusun argumen. Pertama kula mengungkapkan Siti suka sama saya. Nikah di mana dalam ilmu mantik kocak deki setelah dibahas secara ilmu mantik nikah kias, nikah kesimpulannya. Nikah pernyataan yang merupakan sebenarnya kesimpulan. Siti suka sama saya. Ketika bantah bi sampean ongkuan suka, apa buktena? Nah, kemudian saya mengajukan argumen. Argumen ini kan ki bisa kocak dalil, bisa kocak hujjah, ki bisa kocak argumen. Menjangan itu argumen, saya nggak paham argumen lagi. Argumen. Jadi kula mengeluarkan argumen. Siti saya mengatakan Siti suka sama saya karena ini kan argumen kula. Karena Siti kalau ketemu saya, Siti selalu senyum. Terus apa hubungannya senyum? Saya menjawab argumen lagi. Setiap orang yang senyum, setiap cewek kalau ketemu cowok senyum berarti dia suka. Ini kan argumen kula yang kedua. Jadi kula mengajukan dua argumen. Pertama, Siti ketemu saya selalu tersenyum. Kedua, setiap cewek yang ketemu cowok tersenyum berarti suka. Nah, ini argumen kedua. Jadi kula mengajukan dua argumen untuk mendukung pernyataan saya yang pertama, Siti suka sama saya. Sini nggak kisah. Nah, nikah dalam ilmu mantek ekocak kias. Ekocak berhujjah, berargumen kias. Nah, untuk membangun kias nikah beda kaidah-kaidahnya agar kias nikah bisa menghasilkan kesimpulan yang benar. Jadi beda kaidah nah, deki seperlo bangun untuk membangun kias yang benar, kesimpulan yang benar dua sisi. Pertama, cara nyusun kalimatnya. Cara nyusun kalimatnya, deki dalam memantek nih kayak kocak surahnya. Jadi cara nyusun kata-katanya di dalam berargumen ini kebeda kaidah nah. Jadi cara nyusunnya, aspek lainnya yaitu materinya. Materi ini kan sekwa bahan kata-kata seikebai penyusun nih kan. Nah, jadi bahan tibi pas cara nyusun. Nah, ini kan untuk bisa menghasilkan kesimpulan yang benar, dua hal itu yang harus diperhatikan dan harus dipelajari kaidahnya. Mana bicaranya sudah benar, sudah mengikuti kaidah-kaidah cara menyusunnya, sudah mengambil bahan yang valid, maka nanti kesimpulannya akan benar. Tapi mana beda salah satu yang dilanggar, cara nyusunnya bener tapi bahannya lo valid, engkau kesimpulan salah. Atau bahannya valid tapi susun dengan cara yang salah, engkau kesimpulannya salah juga. Jadi gambarannya ilmu mantek nikah nggak nikah. Jadi tujuan belajar ilmu mantek nikah agar kita ketika mengambil kesimpulan itu kesimpulannya benar. Lah mana contoh nggak ki Furu kisah ada apa? Bener. Siti suka sama saya. Argumennya karena Siti kalau ketemu saya selalu tersenyum. Argumen kedua, setiap yang tersenyum, setiap cewek yang tersenyum ketemu sama cowok pasti suka. Sehingga kesimpulannya Siti suka sama saya. Nah, coba kula terot aja kesampean. Rakirah kesimpulan kula Siti suka sama saya yang didasari dua argumen yang tadi itu bener napanten rakirah. Ah, tore. Para ustadz bener enten rakirah kesimpulan kula nikah. Bener.
Napa kula terlalu mengada-ngada? Napa kayak kula terlalu pede? Napa bener lah karena oh iya bener aja. Napa salah ada napa? Kira-kira. Tanggapi argumennya. Alasannya Jadi intinya kula menyimpulkan Siti suka sama saya hanya berdasarkan dia tersenyum. Salah tuh iki. Pasti salah. Pasti salah. Pelen beda telok. Pasti bener, pasti salah. Masih dua kemungkinan, bisa salah, bisa bener. Nah, kira-kira. Segi kira-kira. Salah ki. Salah. Artinya mau langsung nyimpulakin suka berarti salah kesimpulan ni. Gampang sini ki. Oke. Mana bicara Ustaz ya ketina apa? Ketina apa Ustaz ya? Salah ni bener. Ada dua kemungkinan ki. Jadi mun cewek ketemu cowok tersenyum nikah, pak simpul lagi pasti suka nikah. Tidak benar mungkin, tapi mau nikocak pasti tidak suka juga tidak benar juga. Jadi nikah kesimpulannya Siti suka sama saya nikah lo bener, lo tepat. Kesimpulan Siti suka sama saya lo tepat. Karena apa? Di mana letak salahnya? Salahnya di argumen kedua. Mon argumen pertama, apa hede pah ngoca hede Siti suka ke hede? Ya karena Siti tiap ketemu saya senyum-senyum. Mungkin itu memang fakta. Artinya mau ketemu kula Siti memang selalu tersenyum kan. Fakta misalkan, mau ketemu senyum. Fakta, katakanlah fakta. Kan lo salah, mungkin cerita fakta. Tapi argumen kedua bahwa setiap cewek yang ketemu cowok tersenyum pasti suka. Nah, nikah. Masalah nikah. Nah, masalahnya yang nikah. Cewek kan senyum pada simpul laki pasti suka. Sebenarnya ya memang tidak bisa dibilang pasti tidak suka, tapi tidak bisa dibilang pasti suka. Masih dua kemungkinan. Nah, salahnya yang nikah artinya bareng sesuatu yang masih punya dua kemungkinan, sesuatu yang masih sifatnya dugaan, tapi kita sudah mengambil satu dan dipastikan. Sesuatu yang masih dugaan, kita sudah berani memastikannya. Sesuatu yang masih punya dua kemungkinan, kita langsung motong hanya satu kemungkinan. Salahnya nang nikah. Nikah cara berpikir kula berarti salah. Jadi kesalahan saya di dalam menyimpulkan Siti suka sama saya karena saya salah berpikir di dalam argumen kedua nih kan. Di dalam argumen kedua kula ngocak saya bilang setiap cewek yang ketemu cowok tersenyum, setiap cewek yang tersenyum kalau ketemu cowok itu pasti suka. Nah, salahnya kula nih cara berpikir kula nih kacau nih kan. Make ser makin akan ini yonjolo pasti teh apa lah masa kan kalau senyum lah pasti suka lo pasti teh bisa saja hede kan sobat dal mantal je saya gila Tobi Siti kan bisa jadi kan tapi bisa saya senyumin saya suka seni gagi takok kan Siti nauning cek orang yang selake ini kan naksir jadi setengah cokot coba bangki. Intinya senika di dalam menyimpulkan, di dalam menarik kesimpulan itu kita harus valid, harus benar, tidak boleh mengambil kesimpulan secara serampangan. Ngaki buru kisah, kula menyimpulkan Siti suka dengan tanya ki dasarnya, ternyata hanya karena dasar ia tersenyum mau ketemu. Poin kedua, setiap cewek yang tersenyum pasti suka. Nah, ini ke masalahnya. Pikiran kula kacau berarti, nggak beres. Nah, karena dari argumennya kan beda dua.
argumennya berdasar salah satu, maka kesimpulannya pun salah. Apalagi argumennya salah kapi dua, salah nah kesimpulannya sani kede. Seandainya argumennya benar kapi dua, maka kesimpulannya pun akan benar. Contohnya kesimpulan si bener nih kan, misalkan al-khamru muskirun, khamr itu memabukkan. Kullu muskirin haramun, semua yang memabukkan haram. Terus kesimpulannya al-khamru haramun, kesimpulannya khamr itu haram. Atau misalkan kebaikan makin apa bu sabu, hukum bu sabu napa? Kalangan pesantren lah pasti haram sebenarnya kabe. Neng Quran neng hadis bu sabu ni kata ada. Lo nyebut hadis sareng Quran lo nyebut bu sabu. Cara kita ada dalam kalimat bu sabu ni kita perlu keluar, kita perlu lahir. Tetih pahataannya katina apa teh hukum bu sabu? Ya bu sabu je haram com. Tetih. Kuten ni kak kebaik kesimpulan bu sabu haram. Loh, bisa haram bu sabu teh. Misalkan ya bu sabu je ya memabuk kawareng, mailang akal, megendeng, merosak ke akal. Cangkut teh. Jadi kute nika mipang aku ikut teh contoh kute gue lagi. Ustad sini gue. Jadi beda santri tanya ke ustad, Ustad katina apa hukum abu sabu haram com. Mi pas bisa haram tad. Nah, cang ustad dah. Ya polana abu sabu dia bisa memabuk, merosak akal, magendeng kawareng, membahaya ke kesehatan. Alasan kuteh. Loh, lakar mun memabuk bisa haram ya teh. Yo iya, setiap yang memabukkan dia cak hadis surah haram. Terus kesimpulan teh, ya kesimpulan ya bu sabu haram. Nah, ini kan. Tapi pada beda dua argumen. Argumen pertama, cepon ustad nikah bu sabu haram. Ditanya alasannya, argumen pertama karena bu sabu itu memabukkan. Terus argumen kedua, semua yang memabukkan itu haram. Terus kesimpulannya, ya bu sabu haram. Nah, nikah kesimpulan bu sabu haram didasari dua argumen tadi itu. Nah, kesimpulan nikah bener apa salah? Bu sabu haram bener apa salah? Bener ki. Nah, kenapa bisa bener? Ya karena dari argumennya, argumen pertama bi argumen kedua pada bener. Bu sabu memabukkan atau setidaknya merosak akal. Ini kan fakta apa penting? Fakta. Semua yang memabukkan haram. Ini kan fakta apa penting? Fakta. Di dalam agama Islam lah jelas hadis Nabi kullu muskirin haramun. Fakta. Karena didasari dua fakta, argumen pertama benar, argumen kedua benar, kesimpulannya pun benar. Mana bi argumennya salah, salah satunya saja salah, kesimpulannya akan salah. Mana bi apalagi dua-duanya salah, kesimpulannya akan salah. Jadi seperti itu. Nah, ilmu mantik mempelajari itu. Cara berargumen seperti tadi itu di dalam ilmu mantik dikenal sebagai qiyas. Nah, nikah perlu dikenali bisa sampean nikah qiyas. Kenapa? Coba diulangi Ustaz. Kenapa? Qiyas, qiyas. Qiyas mantiki. Qiyas, ikocak qiyas. Di dalam qiyas nikah beda kaidah-kaidahnya. Agar bisa menghasilkan kesimpulan yang benar, ada kaidah-kaidahnya, cara menyusunnya dan cara memilih bahan-bahannya. Jadi beda kaidah menyusunnya dan kaidah memilih bahannya. Mana bi menyusunnya salah, kesimpulan salah. Mana bi bahannya saya pilih salah, salah. Nah, argumen ki puruse dua kisah. Mana bi argumennya Siti tiap ketemu saya tersenyum. Argumen pertama, nikah menabi dalam ilmu mantik ikocak muqaddimah suro. Jadi dalam qiyas nikah beda muqaddimah suro. Argumen pertama nikah ikocak muqaddimah suro. Kenapa? Coba diulangi Ustaz. Muqaddimah suro.